Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudadan muhtadin. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala'i wal waba' wasu'i wa sayyil asqam. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlika adal islam wal muslimin. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan pada kita sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita lanjutkan bahas kitab Mau'izatul Mukminin tentang masalah khusyuk dan kehadiran hati ketika sedang sholat. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim. ada rangkanya, ada ruhnya. Ya, rangkanya sholat itu ya aktivitas, ya ucapan, perbuatan, ya yang dilakukan anggota tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rangkanya. Ya, sedangkan ruhnya adalah pada kekhusyuan dan kehadiran hati. Sholat kita ya diperhitungkan oleh Allah ya berdasarkan pada kekhusyuan itu. Ya, maka sholat kita ini kadang ada yang diterima hanya 5%, 10%, ya bergantung pada kekhusyukan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha. Ya. Orang itu tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang dia sadar. Ya. Dalam sholatnya itu. Nah, sholat itu ya adalah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tidak disebut sedang bermunajat, berdialog, ya, berinteraksi dengan Allah kalau orang itu tidak dalam kondisi sadar. Ya, kalau orang itu lalai, ya namanya ndak dialog, namanya ndak munajat. Ya. Karena itu ya di dalam sholat kita harus selalu menghadirkan hati kita. Ya, kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai di dalam kita beribadah, nah, terutama dalam sholat ini kita lupa dengan yang kita sedang ajak dialog, yang sedang kita puji, yang sedang kita meminta doa kepadanya. Ya, karena di dalam sholat ya isinya kan itu memuji Allah, ya, beristighfar, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati fahudurul qalbi wa ruhus shalah. Wa man arafa sirras salati alima annal ghaflah tadotuha. Kesimpulannya bahwa kehadiran hati atau khusyuk adalah ruhnya sholat. Barang siapa yang mengetahui rahasia sholat, ya, maka dia sadar ya, bahwa lupa ya, itu berlawanan dengan apa itu rahasia sholat itu.
Bayanul ma'anil batinah allati biha tatamayyazu hayatus shalah. Penjelasan tentang makna-makna batin, kesadaran batin yang dengannya kehidupan sholat itu ya menjadi istimewa. Ya, apa yang menyebabkan sholat kita ini istimewa? Yujma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumalin. Hudurul qalbi wat tafahum wat ta'dim wal haibah war raja wal haya. Secara garis besar ya, hal-hal yang membuat sholat kita ini menjadi istimewa sehingga dianggap sholat kita ini hidup ya, ada kehidupan di dalam sholat. Itu ada 6 secara garis besar, yaitu hudurul qalbi, kehadiran hati. Itu yang menjadikan sholat kita ini hidup ya. Hidup itu artinya apa? Kita sholat itu dalam kesadaran. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang kedua adalah at-tafahum, memahami. Memahami apa yang dibaca. Yang ketiga at-ta'dim, mengagungkan. Ya, mengagungkan. Di sholat itu ya, di dalam sholat itu kita selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah al-haibah. Ya, haibah itu ya, takut, ada rasa takut. Warroja, ya, berharap, wal haya, dan malu. Jadi ini hal penting yang harus kita perhatikan ya saat kita sedang sholat. Kehadiran hati kita, memahami apa yang kita baca di dalam sholat, mengagungkan Allah, takut dengan Allah, berharap kepada Allah, dan malu kepada Allah. Ya, rinciannya gimana? Fal awwalu hudurul qalbi, kehadiran hati. Wa na'ni bihi ayyafru wal qalbu an wairi ma huwa malabisun lahu wa mutakallimun bihi fayakunul ilmu bil fi'li wal qalbi makrunan bihima wala yakunul fikru ja'ilan fi ghairihima. Yang dimaksud kehadiran hati itu apa? Ya, hati itu kosong ya, dari semua yang mengganggu ya, semua yang mengganggu, yang mencampuri ya, yang apa itu yang mencampuri hal-hal yang dia berbicara, mencampuri wa mutakallimun bihi, mencampuri hati itu ya, dan mencampuri ucapan. Jadi hatinya kosong dari hal-hal yang lain selain apa yang diucapkan itu, apa yang dihadirkan itu. Fayakunul ilmu bil fi'li wal qalbi makrunan bihima. Sehingga ilmu ya, pengetahuan tentang perbuatan dan hati disertai dengan kehadiran hati itu. Wala yakunul fikru ja'ilan fi ghairihima. Ya, pikiran tidak diarahkan ya, kepada selain tadi, menghadirkan hati dan memahami apa yang sedang dibaca. Wattafahumu li ma'nal kalami,
ya, dan memahami terhadap apa yang diucapkan, ya. Amrun wara'a khuduril qalbi adalah persoalan di balik kehadiran hati. Wa huwa istimalul qalbi alal ilmi bima'nal lafzi. Itu merupakan apa itu keterpaduan hati terhadap pengetahuan tentang makna lafaz. Jadi kehadiran hati itu, ya, akan bisa terjadi manakala kita melepaskan segalanya dari selain hal-hal yang kita bicarakan. Keluar dari semua hal yang sedang kita fokuskan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara caranya apa? Memahami apa yang kita ucapkan. Memahami apa yang kita ucapkan. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuha al-musalli fi asna'i sholati tamna'uhu anil fahsya'i wal munkari. Banyak, ya, makna-makna yang sederhana yang difahami oleh orang yang sedang sholat. Di saat dia sholat, bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini pentingnya memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Sebab bisa jadi dengan memahami satu kalimat saja yang kita baca dalam sholat itu, menjadikan orang itu tidak berani melakukan perbuatan keji dan mungkar. Misalnya dia mengetahui makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tahu artinya Allah Maha Besar. Nah, lalu dia memahami itu dengan baik. Berarti saya ini kecil. Tidak pantas kalau saya ini, ya, merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, ketika dia menyadari hal itu, ya, dia tidak berani lagi melakukan kesombongan diri. Jadi tanha anil fahsya wal munkar. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Ketika dia faham makna maha suci Allah, ya, maka dia tidak berani, ya, mempersamakan Allah dengan yang lain, atau punya keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sadar membaca Rabbi ufirli warhamni, ya, dia tahu artinya, ya Allah, Tuhan, ya Tuhanku, ampuni aku, kasihani aku. Ya, dia sadar tentang itu, ya, bisa menjadikan dia itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau seluruh, ya, bacaan di dalam sholat itu dipahami. Nah, kadang orang itu paham satu kalimat saja sudah bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia bisa menghayati. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, itu kalau dia pahami dengan baik, ya, maka hidupnya selalu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya, ya. Ya, sehingga memahami makna ucapan kita di dalam sholat itu menjadi penting. Selain itu bisa menghadirkan hati kita, ya, menyadarkan kita sedang sholat. Ya, bisa juga, ya, apa yang kita pahami dari bacaan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini pentingnya memahami bacaan-bacaan sholat. Ya, sehingga kalau kita ini belum paham, ya, belum tahu artinya,
ya, belum memahami maksudnya, ya maka perlu belajar. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya itu karepe apa? Allah Maha Besar. Ya. Jadi yang mengetahui arti Allah Maha Besar saja, ya, itu sudah, kalau orang bisa menghayati maknanya, sudah bisa membuat dia itu tidak sombong, menjadi orang yang tawadhu. Karena dia sadar betul, ya, bahwa yang Maha Besar hanya Allah. Dia memahami Allah Maha Besar, ya, maka dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya mencegah dia dari perbuatan syirik dan lain sebagainya. Wa ta'dhimu wara'al khuduri wal fahmu zaidun alaihima. Mengagungkan Allah, ya, itu juga ada di balik kehadiran hati, sementara memahami adalah menambah pengagungan, ya, dan kehadiran hati. Jadi kalau orang itu paham apa yang dibaca dalam sholat, itu menambah, ya, menambah orang itu semakin mengagungkan Allah, menambah dia semakin hadir hatinya. Wal haibatu, ya, zaidatun ala ta'dim, ya, takut, ya, itu menambah, ya, pengagungan. Jadi kalau itu punya perasaan takut, ya, lalu dia memuji, maka orang yang takut itu pujiannya terhadap yang ditakuti itu lebih tinggi daripada orang yang tidak takut. Ya. Makanya ketika kita ini sedang sholat, ya kita ini harus dalam kondisi haibah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takut bahwa yang kita lakukan ini ya masih belum seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya ibaratun an khaufin man sya'uhu at-ta'dhimu wal ijlal. Ya. Yang dimaksud dengan haibah adalah takut yang sumbernya dari mengagungkan dan meninggikan. Warja'u at-tam'u bimasubatihi ta'ala wa yuqabilu al-khawfu min iqabihi ta'ala bitaksirihi. Sementara berharap adalah berkeinginan keras untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lawannya takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya tidak maksimal, ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal haya, ya, istisyaru taksirihi wa tawahhumi dzambin. Sedangkan malu itu perasaan bahwa dia belum sempurna. Dia masih belum maksimal. Sehingga ketika sholat itu, kalau sholat itu dihiasi dengan 6 hal ini, maka orang itu khusyuknya akan bagus. Pertama, hatinya hadir. Ya, ya, kehadiran hati, ya, ditambah dengan memahami isi, memahami yang dibaca. Ya, kemudian ada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takut tidak mendapatkan nikmatnya, takut tidak diterima, ya, takut tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian roja, berharap, ya, optimis bahwa yang dilakukan diterima oleh Allah. Ya, kemudian ditambah dengan rasa malu bahwa yang dilakukan ini masih belum maksimal. Ya, masih belum maksimal. Nah, kalau orang itu sholatnya, ya, dihiasi dengan
sikap batin yang seperti itu, maka sholatnya akan menjadi hayah, ya, akan menjadi istimewa, ya, akan menjadi istimewa. Wa amma asbabu hadil ma'ani sittah, ya, adapun yang menyebabkan munculnya, ya, sikap batin yang 6 tadi, apa saja? Fa'lam anna khudural qalbi sababuhu al-himmah. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahduru illa fima yahummuka. Ketahuilah bahwa kehadiran hati itu sebabnya ada himmah, kemauan kuat. Ada kemauan kuat, ada target. Ya, ada target. Ya, ada kemauan kuat, ada tujuan, ya, tujuan tinggi yang diinginkan. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena hatimu itu ngikuti kemauanmu. Karepmu apa? Ya, itu hatinya nanti ikut. Ya, hatinya itu ikut. Kalau mau kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita lakukan, maka hati kita juga akan hadir seperti itu. Jadi tergantung kita ini maunya apa. Ya, target kita ini apa. Dalam sholat itu himmah kita ini apa. Ya, keinginan kuat kita dari sholat itu apa. Itu nanti yang menghadirkan hati. Fala yahduru illa fima yahummuka, maka hati itu tidak hadir kecuali terhadap apa yang kamu anggap penting. Kalau ada sesuatu yang kamu anggap penting, ya hatimu akan mikir persoalan itu. Maka dalam sholat itu kehadiran hati kita ini, ya, bergantung pada keinginan kuat kita ini apa dalam ini. Kalau keinginan kuat kita ini bermunajat kepada Allah, maka hati juga ikut ke situ. Kalau kita ini sholat karena ingin riya, maka hati kita juga akan terbawa ke situ. Kalau keinginan kuat kita ini, ya, ingin dapat pahala, ya hati kita ini akan ke situ. Mikirnya ke sana. Ya. Karena kehadiran hati itu berangkat dari himmah kita ini apa? Kemauan kuat kita ini apa? Di dalam sholat itu. Ya. Wa ma ahammaka amrun hadarul qalbu fi ma syaa am aba. Fa huwa majbulun ala dzalika wa sakharun fihi. Jadi apa saja persoalan yang kamu anggap penting, maka hati itu akan hadir di situ. Ya. Jadi hati kita ini nanti akan hadir kepada sesuatu yang kita anggap itu penting. Ya. Jadi kalau kita menganggap Allah itu penting, ya hati kita ini nanti akan hadir itu. Ya, karena hati itu sudah diciptakan seperti itu, majbulun ala dzalika musakharun fihi. Jadi setelannya sudah begitu. Hati itu ngikuti, ya, terhadap apa yang kita anggap penting. Ya, makanya kalau orang itu himmahnya, kemauan kuatnya menganggap apa sesuatu yang dianggap penting itu dunia, maka hatinya yang mikir itu saja. Condongnya ke situ terus. Condongnya ke situ terus. Ya, karena itu kan kita ini, ya, ya, di dalam salat itu siapa yang kita pentingkan. Kalau Allah yang kita pentingkan, maka hati kita juga akan hadir ke sana. Ya, hadir ke sana. Ya. Wal qalbu idza lam yahdur bi sholati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi ma al himmatu masrufatun ilaihi min umurid dunya fala hilata wala ilaja li ihdaril qalbi illa bisarfil himmati ila sholati. Kalau hati itu tidak hadir dalam sholat, bukan berarti hati itu nganggur, enggak.
Kalau hati itu tidak hadir dalam sholat, bukan berarti hati itu tidak berbuat apa-apa, nganggur gitu ya, mutaatilan, nganggur. Tapi dia cenderung kepada hal-hal yang dianggap penting dari urusan dunia. Ya. Jadi kalau hati itu tidak hadir ketika dalam sholat, hadir bahwa dia sedang sholat, maka dia akan hadir ke hal-hal yang lain yang dianggap penting. Ya. Makanya kan kadang-kala kita ini ya ketika sholat yang kita ingat adalah hal-hal yang menjadi pikiran kita. Moro-moro ya kelingan gitu ya, kelingan macam-macam dari urusan dunia. Artinya apa? Hati itu tidak diam gitu. Hati itu ngikuti apa yang kita anggap penting. Ya, kita anggap penting. Ya, kalau orang itu di dalam sholat hatinya tidak hadir bahwa dia sedang sholat, ya pasti dia akan hadir kepada sesuatu yang kita anggap penting saat kita ini sholat. Ya. Nah karena itu tidak ada cara untuk menghadirkan hati kecuali ya mengarahkan ya persoalan penting itu pada sholat. Ya, jadi fokusnya adalah sholat. Jadi hati itu akan mengikuti fokus kita kemana. Fokus kita ini ke dunia, ya nanti hati itu cenderung ke dunia. Maka yang kita fokuskan apa? Nah, niat itu ya. Kenapa ada niat itu? Ya dalam rangka untuk menghadirkan hati. Bahwa kita ini sedang fokus untuk sholat. Nah, supaya apa? Hati kita ini juga ngikuti fokus kita. Nah, itu namanya ihdharul qalbi, menghadirkan. La tansorifu ilaiha ma lam yatabayyan annal qalbal matluba manutun biha wa dzalika wal imanu wa tasdiqu bi annal akhirata khairun wa abqa wa anna sholata wasilatun ilaiha. Nah, hati itu ya ketika kita ini sholat ya harus kita fokuskan ke situ. Hati itu kita fokuskan ke situ. Ya, kita fokuskan ke situ. Ya. Nah, kalau kita bisa begitu, ya itu berarti ya kita yakin ya bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan sholat menjadi media untuk mendapatkan akhirat itu. Jadi rentetannya gimana menghadirkan hati dalam sholat itu? Ya. Rentetannya apa? Berarti yang pertama kita harus fokus ya kepada sholat itu. Ya, karena hati itu ngikuti fokus kita apa? Supaya kita ini fokus ya kepada sholat. Ya, kita harus sadar bahwa sholat adalah media untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Dan kenikmatan akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Itu caranya menghadirkan hati. Jadi fokuskan kepada sholat. Supaya kita fokus pada sholat, ya kita sadar bahwa sholat itu media untuk mendapatkan akhirat. Dan akhirat itu lebih baik. Kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bisa dipaham ya? Ya, jadi itu ya, menghadirkan hati itu begitu. Jadi fokus bahwa kita ini sedang sholat dan kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting yang akan mengantar kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Ini yang pertama. Ya, jadi sebab kenapa hati itu bisa hadir karena kita punya fokus. Ya. Karena kita jadikan sholat itu sebagai fokus kita. Sebagai sesuatu yang kita anggap penting. Nah, supaya kita bisa mengarah ke situ,
kita sadar bahwa sholat itu adalah wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa ammat tafahumu fasababuhu ba'da huduril qalbi idmanul fikri wa sarfud dhihni ila idrakil makna. Yang disebut dengan tafahum, memahami. Apa sih maksudnya memahami? Sebabnya dari mana orang itu bisa memahami? Setelah orang itu bisa menghadirkan hatinya, memberikan fokus pada sholat, maka yang berikutnya adalah tafahum. Bagaimana memahami? Ya, yang dimaksud memahami itu apa? Ya, pikiran kita, ya, pengetahuan kita tentang makna yang kita baca dalam sholat. Ya. Jadi ya tafahum itu yang menghayati bacaan itu, memahami bacaan-bacaan itu. Yaitu sumbernya dari mana? Dari pikiran kita. Kita mikirkan arti dari yang kita baca. Mikirkan arti yang kita baca. Nah, kalau kita ini memikirkan artinya dan maka lahirlah pemahaman terhadap yang kita baca. Wa ilajuhu ma taqaddama ma'al iqbali alal fikri wat tashammuri lidaf'il khawatiri. Wa ilaju tabiha qad umawatiha a'nan nuzu'i antil kal asbabil lati tanjadibu al khawatiru ilaiha. Gimana caranya? Ya, supaya kita ini paham. Ya mengarahkan pikiran kita terhadap apa yang sedang kita baca. Ya. Jadi mengarahkan pikiran kita terhadap apa yang kita baca. Ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih artinya alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Maksudnya apa? Artinya apa? Maksudnya apa? Nah, itu caranya, ya, cara untuk supaya kita ini punya sikap batin memahami apa yang kita baca. Jadi mengarahkan pikiran terhadap makna dari apa yang kita baca. Wa ammat ta'dim. Ya, yang ketiga kan ta'dim, mengagungkan. Gimana cara mengagungkan itu? Fahiya halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifataini. Pengagungan kepada Allah, mengagungkan Allah itu, ya, sebabnya ada dua. Lahir dari dua faktor. Ihdahuma. Yang pertama, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa adomatihi wa huwa min usulil iman. Yang pertama adalah sadar bahwa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Agung. Mengetahui ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keagungan yang tinggi. Nah, misalnya ya memperhatikan diri kita sendiri ini loh. Ya. Kok bisa ya kedap-kedip iku alatnya opo. Gitu ya misalnya ya. Kok bisa ngomong itu piye prosesnya. Ya. Kok bisa merasakan enaknya. Kalau itu bukan Allah yang menciptakan, ya nggak akan terjadi seperti kita. Sekarang ini orang bisa meniru, ya, kayak manusia, ya, tapi tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Orang bisa meniru kayak manusia itu, tapi tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Dengan artificial intelligence, ya, itu robot itu bisa melakukan hal-hal, ya, yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sampai pada taraf
mengikuti alur pikir kita ini bisa. Ya, contoh sekarang ini kan dengan modal suara, ya, iso nulis dhewe. Kan ada program itu. Kita ngomong, ya. Jadi kalau kita ini mau ngarang buku, ya, ndak usah nulis. Ngomong aja. Ya. Ceramah kita mau kita bukukan, ya ceramah itu ikut buka program itu nanti tercatat sendiri. Ya. Kan itu kayak kita ini kan menulis gitu tuh. Ya. Ngomong nulis dewe. Sudah bisa seperti itu. Bahkan sekarang teknologi artificial intelligence itu sudah bisa membuat apa yang kita karepkan itu bisa. Ya, sekarang ini kan di dunia pendidikan itu ya. Misalnya orang itu mau buat skripsi gitu ya. Ya, buat skripsi. Ya. Pokoknya dia perintahnya itu jelas. Itu dia bisa bekerja sendiri. Semuanya sudah tertulis itu, bab 1, bab 2, bab 3 tertulis. Ya. Provinsinya dari mana itu golek dhewe. Sekarang ini sudah bisa begitu. Ya. Ya, ada boneka yang mewakili perempuan itu kan ada juga kan sekarang ini kan. Jadi orang-orang yang takut takut nikah itu kan. Akhirnya kan ya hiburannya kan dengan robot. Ya. Nah, robot ini kan bisa ya bisa bisa membaca ya kemauan itu. Ya, itu. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Ya. Dia tidak bisa melakukan apa saja kalau tidak disetel oleh manusia. Ya. Nah ini. Ya. Nah, orang itu bisa mengagungkan Allah kalau orang itu sadar tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumbernya. Ya, kalau orang itu bisa mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebabnya adalah ma'rifatu haqqaratin nafsi wa khasan wa khasanatiha wa qani'a abdan musakharan marbuban hatta yatawallada minal ma'rifataini al istikanatu wal inkisaru wal khusyu'u lillahi subhanahu wa ta'ala fayu'abbiru anhu bitta'zim. Yang kedua sadar tentang ya kehinaan dirinya. Kita ini apa sih di hadapan Allah itu? Ya, kecil kita ini ya. Bahwa kita ini adalah hamba yang apa itu? yang musakharon ditundukkan. Ya. Jadi kita ini tidak bisa melampaui batas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki begini, kita tidak bisa melompati batas itu. Ya. Ya, kita ini ya di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang punya kesadaran dua itu tentang keagungan Allah dan keterbatasan dirinya, kerendahan dirinya, maka dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam sholat itu orang tetap menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dengan begitu ya dia akan bisa menjadi khusyuk hatinya. Ya. Ini ya tentang takdim. Ya. Nah ini ya berarti kalau kita lihat dari tadi itu ya supaya sholat kita ini khusyuk. Yang pertama kita harus memfokuskan hati kita kepada sholat khusyuk. Yang kedua memikirkan arti yang sedang kita baca. Yang ketiga menyadari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Tuhan semesta alam.
Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, yang menguasai hari pembalasan. Kita sadar tentang itu. Ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menghayati bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita ini mengagungkan Allah Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal A'la. Sehingga kemudian kita ini bisa khusyuk. Ya, kita bisa khusyuk ketika kita membaca sesuatu pujian kepada Allah, kita sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi 3 yang pertama ya. Jadi kalau kehadiran hati itu sumbernya adalah pada fokus. Kita ini bisa menghadirkan hati kita pada sholat kalau kita fokus pada sholat. Tafahum, memahami, ya, itu bisa muncul kalau kita mengarahkan pikiran kita terhadap arti yang kita baca. Ya, kemudian takdim, mengagungkan, itu akan muncul kalau kita menyadari tentang keagungan Allah dan kerendahan diri kita. Nah, ini yang harus dibangun ketika kita ini sholat. Sehingga sholat kita memiliki makna, ya, memiliki makna, ya, yang kalau itu bermakna, maka sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi intinya nanti ke situ gitu loh. Kenapa orang itu harus sholat dengan baik gitu ya? Biar sholatnya itu berdampak. Dampaknya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa kok dampaknya itu? Ya, kalau berdampak kepada itu, maka orang jadi baik. Karena tidak ada selain yang fahsya dan munkar kecuali barang yang baik. Jadi akhirnya ke situ ya. Jadi kenapa orang itu sholatnya harus baik? Maka prosesnya begini. Kenapa harus begitu? Ya biar sholatnya khusyuk. Nah wis khusyuk ben apa? Ben sholatnya bermakna, nek wis bermakna tanda anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan dari perintah sholat yang ditujukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Wonten? Cekap nggih? Oke, monggo. Nggih. 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 Ya. Jadi memang prosesnya bertahap. Ya. Misalnya kalau mengetahui artinya, itu kan bisa dimulai dari sejak kecil. Ya. Jadi orang itu diajari tidak hanya doanya sholat saja, tapi arti dari doa yang dibaca dalam sholat itu apa. Sudah bisa dimulai ketika SD, sudah mulai diajarkan itu. Setelah hafal, lalu artinya apa. Ya, nanti kan sudah mulai balik, ya. Mulai balik itu dia sudah harus mulai diajari bagaimana menghadirkan sholat yang khusyuk. Ya, tapi kan prosesnya sudah diketahui tuh. Ya, tentang keagungan Allah dan macam-macam itu kan sudah dipelajari di SD. Ya, tauhid itu kan diajarkan di situ kan. Ya, keagungan Allah gitu. Siapa Allah? Ya, mengenali Allah dengan baik gitu. Itu harus diajarkan sejak kecil. Ya, nanti kalau sudah mulai balik, ya disinilah sebenarnya orang itu harus bisa menghadirkan sholat yang khusyuk. Ya, karena apa? Mulai saat itu sudah dia mulai dicatat.
amalnya sudah mulai dicatat. Nah, ya memang harus ada gurunya. Ya, itu pentingnya ngaji kan di situ itu, biar ada gurunya. Ya, biar ada gurunya. Nah, kalau dengarkan YouTube itu ya ada gurunya itu ya. Tapi kan tidak bisa dialog gitu ya. Tidak bisa dialog. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, dia tidak bisa konfirmasi. Akhirnya kan nyimpulkan sendiri. Nah, nyimpulkan sendiri itu kadang-kadang yang tidak pas. Maka penting ya, punya guru itu penting. Ya, guru itu penting. Ya. Makatan, Mbak, ini gue yang dimaksud gue. Oke. Wonten malih? Belum. Memang belum. Ya, kurikulum kita pesantren juga belum. Ya, pesantren itu ya itu masih pada tataran batiniahnya, apa lahiriahnya, bukan sampai pada batiniahnya. Ya, belum sampai pada bagaimana menghayati ibadah-ibadah itu. Ya, ya, kenapa? Proses, nggih. Ya, ya, nggih. Jadi proses, memang proses. Ya, maka ngaji masalah batin itu penting. Ya, kan selama ini kan yang dici kan persoalan-persoalan yang dohiriyah, yang lahiriah. Carane takbir, carane ruku, carane sujud, bacaannya ini, bacaannya ini. Tapi apa makna di balik itu? Kan tidak didikan. Nah, jadi persoalan batiniyah sholat itu, batiniyah ibadah itu belum banyak dibahas. Ya itu kan ilmu akhlak yang membahas itu kan. Makanya kan ibadah itu kan tidak cukup hanya formalitas. Tidak cukup hanya mengandalkan ilmu fikih. Tidak cukup. Fikih itu baru lahiriahnya, dohiriahnya ibadah. Ya, kita harus ada moralitasnya. Gitu. Moralitasnya. Ya, itu kalau yang kemudian disebut dengan irfani itu kan ya. Jadi yang terkait dengan batin. Jadi tidak semata-mata. Ya, kalau lahiriah itu kan sebenarnya simbol-simbol saja. Ya, tapi batinnya apa itu sebenarnya? Orang ruko itu simbol itu punya makna. Maknanya apa kok ruko? Gitu. Maknanya apa kok takbir? Gitu. Nah itu. Nah yang kita bahas itu, ya itu kan membahas batinnya. Kitab Ihya itu membahas persoalan batin dari ibadah. Ya, jadi persoalan hati itu loh. Ya, gimana ya ibadah itu kemudian punya makna. Nah, ini kan kitab Ihya Ulumuddin itu namanya kan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Ya, Ihya Ulumuddin itu kan menghidupkan itu berangkat dari fenomena di mana orang itu hanya sibuk urusan lahiriah, urusan fikih. Sehingga orang gegeran karena urusan fikih. Padahal itu tidak menentukan, ya, tidak menentukan, bukan penentu utama itu ya. Jadi menentukan tapi tidak penentu utama. Sebab apa? Meskipun fikihnya benar, kalau hatinya tidak benar, ya tidak diterima. Maka Al-Ghazali kemudian ya mencoba ya mengisi ruang kosong yang selama ini belum dibahas. Maka ada pembahasan asrorus sholat, asrorut toharo, rahasia-rahasia sholat, rahasia-rahasia toharo, asrorus siam, rahasia-rahasia puasa, asrorus zakah, rahasia-rahasia zakat. Apa sih? Nah, di balik semua yang diperintahkan itu ada apa sebenarnya? Bagaimana seharusnya kita?
Nah itu ya. Jadi emang itu bertahap, harus bertahap. Iya. Iya. Jadi yang luar-luar saja. Ya. Ya memang itu kan memang harus ketika orang itu ndak peduli urusan batin, itu akhirnya ya gegeran yang ndak penting. Gegeran ndak penting. Apa gegeran misalnya cara takbir misalnya. Kalau ndak begini ndak sah itu. Padahal caranya bisa macam-macam gitu ya. Lalu diperdebatkan dengan rame gitu ya. Kan ndak penting sampai di apa dibawa ke forum debat gitu ya. Kan ndak penting gitu-gitu ya. Barang-barang yang sifatnya ikhtilafiyah. Kan menjadi fokus. Nggih, ada harus ada adabnya. Nah, ini yang adabnya ada batinnya. Ada batin sekarang yang dibahas itu ada batinnya. Ya, jadi berimbang. Ya. Ya memang itu kan semuanya kan harus ada keseimbangan. Ya kan keseimbangan harus dibuat keseimbangan antara lahir dan batin. Jadi fikih ya bener, akhlak ya bener kan gitu. Ya, akhlak tok fikih ndak ya ndak pas gitu ya. Ngawur tok ya soalnya. Pokoknya yang penting sholat tapi kelambine rusuh kabeh gitu ya. Yang penting batine kan ndak begitu kan. Yang bagus itu kan ya dua-duanya. Ya, fikih ya bener, akhlaknya ya bener. Ya, kalau akhlaknya sudah benar, fikihnya benar, nanti jadi benar perilakunya. Itu yang sebenarnya diharapkan. Ya, nah, karena itu yang kita ini harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting gitu ya. Ya, sehingga kita ini tidak keliru fokus. Ya, tidak keliru fokus. Bekatan yang bisa kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك أعداء المسلمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين. اللهم انصر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور المسلمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.